Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam seni dan budaya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Sotikin dan di sebelah Saya Waldi Nugroho. ya, di sebelah saya ada namanya Mas Aldi ya. Kita mau ngapain ini, Mas? Kali ini kita akan membahas tentang materi tata panggung dan tata cahaya. Iya, benar sekali. Tata panggung dan tata cahaya itu kan sangat penting sekali ya, Mas, dalam pertunjukan perteateran. Betul. Soalnya kan banyak dari penonton itu lebih fokus di aktor, Iya. naskah dan sutradaranya. Iya. Bahkan gak jarang penonton tuh mesti gak mempertanyakan, ini panggung siapa sih yang bikin? Nah, ini dekorasi siapa sih yang bikin? Iya, benar. Gitu. Padahal di balik sebuah pertunjukan teater yang gede, yang wah, yang spektakuler lah istilahnya. Iya. Itu kan juga ada tim artistik, tim yang membangun panggung, tim yang gulung kabel lah. Nah, Itu kan juga bekerja keras ya untuk Iya. membangun sebuah melahirkan sebuah pertunjukan teater itu kan, Mas. betul. Soalnya kan tanpa mereka pertunjukan segimana bagusnya jalan ceritanya pasti akan terasa hambar. Bayangkan saja di naskahnya menggambarkan tentang seorang petani, tapi dari segi panggung dan dekorasinya tidak menggambarkan itu tempat di mana petani itu harus berada. Iya, iya. Bisa saja kan penonton menggambarkan, loh ini di mana? Ini di kelas, ini di rumah apa di mana? Seperti itu. Jadi penggambaran panggung itu juga harus sangat penting sih. Bukan dianggap remeh lagi itu kayak gitu. Ya, malam ini kan kita kali ini kan kita akan bahas mengenai tata panggung dan tata cahaya. Mungkin kita akan bahas tentang tata panggung dulu kali ya, Mas ya. Iya. Tata panggung itu termasuk dari unsur bagian dari artistik. Tim artistik itu banyak sekali bagian-bagiannya, dan yang salah satunya itu adalah tata panggung juga. Jadi Sebenarnya apa sih, Mas, tata panggung itu? tata panggung itu adalah penggambaran yang telah digambarkan oleh sutradara, dan tata panggung itu berfungsi untuk merealisasikan apa yang sudah digambarkan dari sutradara. Misal aku pingin ini aku contohnya sebagai sutradara ya. Iya, iya. Aku pingin naskahnya ini menggambarkan tentang desa di tahun 50. Lah, seorang tata panggung yang baik itu harus meriset terlebih dahulu. Desa di tahun 50 itu seperti apa? Iya, Apa benar saja yang ada di sana? Terus pakaian pun itu kan nanti jadi tim tata pakaian ya. Maksudnya dari atribut-atribut seperti ember yang di tahun 50 itu seperti apa sih? Oh, iya, iya. Kan nggak lucu dong. Kalau misalnya kita menggambarkan desa di tahun 50 tapi embernya menggambarkan desa di tahun 2012. Berarti sangat penting sekali ya, Mas ya, menggambarkan suasana, menggambarkan latar belakang dari jalan cerita sebuah naskah gitu ya, Mas ya. Oh, jadi panggung itu sangat penting sekali, Mas ya. Betul. Ketika itu bisa menggambarkan suasana, latar belakang dari naskah itu sendiri. Betul. Tapi jenis-jenis panggung itu ada apa aja sih, Mas? Jenis-jenis panggung itu yang paling sering digunakan itu ada 3. Oh. Pertama itu panggung arena. Panggung arena itu panggung yang dimana panggung dikelilingi oleh penonton. Seperti contoh ingat bangunan Kolosium yang di Roma? Oh, yang di Roma. Ya, itu kan Kolosium sebelumnya adalah tempat pertunjukan para gladiator beraksi bertarung dengan singa kan. Oh, iya, iya. Bisa digambarkan panggung itu dikelilingi oleh ribuan penonton. Ada di tengah-tengah gitu ya. Ya, terus juga ini panggungnya. stadion bola. Oh, iya. Stadion bola kan bisa dikatakan panggung arena karena kan lapangan itu sendiri dikelilingi oleh penonton seperti itu. Tapi untuk panggung arena ini sebagai tata panggung yang baik harus menyiapkan PR yang mana menyiapkan dekorasi sedetail mungkin agar tidak terlihat cacat di mata penonton. Karena kan penonton kan bisa melihat dari penjuru arah. Segala arah gitu bisa Betul. dilihat dari penonton gitu ya. Betul. Iya. Lalu yang kedua itu panggung proscenium. Panggung proscenium adalah panggung proscenium ini bisa dikatakan panggung bingkai yang mana penonton fokus melihat di depan saja. Oh. Panggung proscenium ini juga sering digunakan oleh teman-teman teater, terus juga konser musik, bahkan bioskop.
Itu menggunakan konsep panggung proscenium. Jadi yang proscenium itu panggungnya itu ada di depan penonton gitu ya langsung. Betul. Lalu yang ketiga ini panggung tras. Panggung tras ini hampir mirip dengan panggung proscenium, hanya saja bagian depannya itu sedikit menjorok ke depan. Panggung tras ini paling sering digunakan oleh ini pelaksana fashion show. Oh, yang berarti penontonnya itu ada bisa di samping kiri. Iya, gitu ya? di Kanan samping dan kiri. di depannya juga itu. Ah, Untuk panggung tras sendiri ini agak jarang sih digunakan Di teater, Di teater. Lebih paling sering ya panggung proscenium dan arena, sih Arena. kalau misalnya penggunaan dalam berteater itu. Lalu dalam panggung sendiri itu juga nanti tata panggung itu harus menggambarnya menjadi 9 ruangan. Gunanya untuk apa sih 9 ruangan ini? Gunanya untuk memberi gambaran langkah-langkah yang akan dilewati oleh aktor. Jadi aktor ini nanti selama jalannya acara ini jalannya kemana aja sih? Oh iya, benar sekali. Nanti editor bisa digambarkan kan 9 ruangan itu. Iya. Jadi teman-teman kalau masih kurang paham jenis-jenis tadi ada proscenium, ada arena sama trans, nanti ada gambar di sini ya. Iya. Kita bisa lihat bareng-bareng nanti. Iya. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh apa aja jenis-jenis panggung, ada trans, ada arena, ada proscenium. Iya. Tapi aku pernah dengar gini Mas, tentang istilah dekorasi terus properti itu istilah yang sama atau berbeda sih? Kan sangat erat juga tuh dengan panggung, dengan artistik. Terus juga ada hand property. Itu apa sih bedanya sama properti gitu? Menarik ini. Mungkin teman-teman penonton ataupun teman-teman teater mungkin sering mengucapkan kosakata ini tapi nggak tahu maknanya ya. Iya. Jadi dekorasi itu adalah penggambaran latar dari keseluruhan. Jadi gimana maksudnya? Di latar, anggap saja kita menggunakan latar di desa. Lah, dekorasi untuk menggambarkan desa itu seperti apa aja sih? Gitu. Seperti kayak rumah-rumahan, terus bahkan rumah-rumahan di desa itu kan kebanyakan masih menggunakan apa? Rotan itu apa namanya? Iya. Ya, seperti itulah ya. Nanti bisa ada gambarnya lah. Iya. Lah, kan sangat tidak masuk akal sih jika menggambarkan desa itu dengan bangunan yang sangat modern. Oh iya, yang artistik, Gitu. estetik seperti sekarang gitu. Lalu selanjutnya properti nih. Oh iya, Nah, properti. Properti itu adalah sebuah media yang akan mendukung dari jalannya acara itu. Seperti pertama kita sudah mendapatkan latar misalnya di desa. Lah, properti-properti yang ada di desa itu apa aja sih? Seperti kayak mungkin cangkul, terus sekop, Iya. terus apa? Alat buat nganu padi. Lah, berarti properti itu benda atau barang yang bisa membuat mendukung jalannya sebuah naskah atau lebih tepatnya menghidupkan. menghidupkan gitu. ya. Soalnya kan ya bisa dikatakan kalau misalnya ada pertunjukan yang properti yang tidak mendukung ya bisa dikatakan itu pertunjukan yang jelek. Walaupun aktornya sudah acting maksimal, terus jalan ceritanya maksimal, tapi kalau tidak dilengkapi properti yang baik ya bisa dikatakan itu sebuah pertunjukan yang jelek. Lalu ini hand property. Hand property sama properti ini hampir sama, hanya saja hand property ini adalah sebuah alat atau barang yang sering dikenakan oleh aktor. Semisal, ini seorang petani. Petani kan identik membawa cangkul. Nah, hand property itu adalah cangkulnya itu. Kan yang melekat dengan seorang aktor. Iya. Soalnya kan ya mungkin bisa dikatakan gimana ya kalau misalnya seorang petani nggak bawa cangkul itu gimana gitu. Iya. Kurang pas gitu. Jadi properti sama hand properti itu misal kayak di rumah nih ya, ada kursi itu berarti properti. Terus yang dibawa orang yang ada di dalam rumah itu baru hand properti. Oh ya, handphone ya gitu, seperti itu. Iya. Lalu ini Mas kalau misal aku nih ya mau dirikan sebuah panggung gitu, hal minimal itu harus ada apa aja sih? Nah, ini PR. Apakah harus ada harus
bangun panggung dengan biasanya panggung kayak musik gitu kan, ada besi, ada. Oh, pertama sih seorang tata panggung itu harus mempelajari naskah terlebih dahulu. Oh. Mempelajari naskah fungsinya untuk apa sih? Biar kita sebagai seorang tata panggung itu tahu ini naskahnya ini tentang apa, tentang percintaan. Nah, percintaan seperti apa? Percintaan di kelas, percintaan di sekolah, percintaan di pasar kan beda-beda. Iya, iya. Lalu selanjutnya setelah itu berdiskusi dengan sutradara. Kan tetap mau gimana pun sutradara adalah yang mengepalai jalan ceritanya tersebut. Semisal sutradara ingin aku pengen nanti di sekolah sekolah khusus perempuan. Iya, iya. Sekolah khusus perempuan seperti apa sih? Lah itu PR tata panggung. Tata panggung harus meriset terlebih dahulu. Berarti tim tata panggung itu juga harus observasi Nah, langsung gitu ya. iya. Biar tahu bagaimana bentuk kelas, bagaimana bentuk sawah, terus misalnya begitu ya. Iya. Lalu selanjutnya itu tata panggung harus menghadiri latihan. Gunanya menghadiri latihan itu apa sih? Kan tata panggung sudah diskusi dengan sutradara. Nah, sebuah pertunjukan kan pasti kan tidak akan tahu kan nanti kedepannya kayak gimana. Semisal sutradara iya, ingin membuat sebuah parit, ceritanya membuat parit yang besar. Nah, pas sama proses latihan, apakah parit itu berfungsi, apakah parit itu aman, atau parit itu malah seharusnya tidak ada seperti itu. Jadi dengan menghadiri latihan itu kita bisa tahu properti ini bisa ditambah maupun bisa dikurangi. Lalu selanjutnya adalah membuat properti. Nah, membuat properti ini bisa dikatakan sih cukup sulit sih. Kenapa? Karena kita tim tata panggung itu tidak hanya harus membuat dekorasi yang bagus, buat properti yang bagus, tapi yang paling penting itu properti itu harus aman. Karena kan ya gak lucu dong misalnya kita membuat kursi, ternyata pas kita coba duduk lalu jatuh kan. Benar. Ya, Kita juga harus nyoba kursinya itu kan. ya Mas, betul. Karena keselamatan kerja itu kan nomor satu kan tetap kan. Iya, benar sekali. Gitu. Tapi gini Mas, alat apa aja sih yang harus ada ketika kita mau bangun panggung itu? Oke, tapi gini Mas, kalau misal aku mau bikin panggung itu harus ada apa saja sih alat-alatnya yang wajib gitu? Nah, ini yang paling sering digunakan sih. Pertama itu backdrop. Nah, backdrop itu fungsinya untuk apa sih? Backdrop itu untuk sebagai latar agar cahaya dari belakang itu tidak tembus. Karena kan musuh dari pertunjukan itu nomor satu juga termasuk cahaya. Oh. Karena kan penggambaran cahaya yang gak pas itu bisa merusak suasana kan. Oh, backdrop itu berarti kain gitu ya Mas, buat menghalangi cahaya. Iya, bisa kain juga bisa juga penutup gitu. Penutup yang buat latar belakangnya. Iya. Lalu yang kedua itu ada side wing. Oh, apa itu? Side wing itu berfungsi untuk keluar masuknya pemain. Kan dalam pertunjukan pasti kan nanti ada pergantian pemain kan. Pemain satu masuk, pemain kedua langsung masuk lagi dan pemain satu keluar seperti berarti itu. sebagai kayak pembatas gitu ya. Iya, sebagai, pembatas batas samping juga. Lalu yang ketiga ini yang paling penting. Apa itu? Satu set alat lighting. Oh, berarti tata cahaya ya. Iya. Soalnya kan cahaya juga berperan penting kayak gimana sih nuansa sedih, pengambilan cahayanya itu seperti apa gitu. Iya, benar sekali. Aku juga pernah ya baca-baca gitu bahwa di dalam sebuah pertunjukan teater itu cahaya itu benar-benar sangat penting gitu Mas. Iya. Kalau dulu pertunjukan teater primitif sebagai ya bisa sebagai pemujaan dewa atau sebagai ritual pas zaman dulu teater itu loh Mas. Iya. Itu kan belum ada lampu tuh ya. Nah itu cahayanya mereka itu pakai cahaya alami gitu. Ada pakai cahaya matahari atau ada juga yang pakai cahaya bulan dan juga barangkali mungkin cahaya dari api gitu. Nah sekarang zaman modern kan kita pakai cahaya dari lampu gitu. Ya. Jadi ya penting sekali sih ya Mas ya cahaya ini. Iya sih betul sih. Soalnya kan kalau cahaya gak memumuni kan kita ini sebagai penonton nih. Kita ini mau nonton apa gitu. Iya benar. Dan ketika tidak ada cahaya dalam pertunjukan teater itu kan juga kita hanya melihat
kita hanya menonton kegelapan. Iya. Bener kan? Terus untuk cahaya nih, kalau pengambilan cahaya yang bagus itu gimana sih? Oh iya, jadi gini ya, kita sekarang bahas cahaya ya. Iya. Kita tata cahaya, Iya. mas lighting. Jadi sepengetahuanku sih mas ya, ada beberapa penataan cahaya yang bagus gitu. Yang pertama itu ada penataan cahaya dari atas, dari di atas kepala kita Oh, gini. dari atas langsung gitu ya? Iya, dan itu bayangannya kita ada di bawah. Ada juga yang dari depan. Jadi kalau dari depan itu wajah kita jelas gitu mas. Cahayanya itu langsung mapar ke depan. Ada juga yang dari bawah, dari cahayanya itu, misal ini lampu ya, cahayanya itu langsung nyemprong ke atas gitu. Seperti ini yang di belakang kita ya, merah biru ini. Iya. Terus juga ada cahaya yang dari samping kiri kanan. Nah itu fungsinya buat nyorot kiri kanan, jadi yang tengah ini agak gelap. Oh. Dan yang terakhir itu ada juga cahaya yang paling terkenal itu siluet. Oh, siluet itu seperti apa sih Nah, siluet? ada tandingannya sih mas, siluet sama backlight. Oh. Nah itu kan dua istilah yang berbeda sebenarnya. Iya, pasti penonton banyak yang nggak tahu nih penonton nih. Siluet itu sebenarnya untuk menggambarkan bayangan sih mas. Jadi cahayanya itu lurus dengan objek. Misal ini ada objek nih ya, terus cahayanya itu lurus gitu. Jadi yang tampak itu hanya gelapnya saja di depan itu. Kalau backlight itu cahayanya tetap ada di belakang tapi agak ke atas. Oh. Jadi masih ada gambaran gitu di depan itu masih ada cahayanya sedikit gitu. Kalau siluet itu benar-benar gelap, hanya ada bayangan, hanya ada objek yang gelap gitu. Seperti kayak pertunjukan ini ya, ada sih pertunjukan siluet yang kayak di Cina gitu, kayak menunjukkan menggambarkan boneka-boneka seperti itu. Oh iya ya, mungkin wayang itu kan juga. Oh iya ya, Kalau ya. wayang yang zaman dulu kan gelap itu kan. Iya, lebih gambar kelihatan cahayanya, bayangannya ya gitu. Bener. Terus ini sih kayak seorang tata cahaya itu seberapa penting sih, kan mungkin banyak dari penonton teater itu tidak memperhatikan tata cahaya sih. Lalu untuk mic-nya mas, biar iya. dekatnya. Nice. Cek. Untuk fungsi tata cahaya itu sendiri itu untuk apa sih? Oh, iya. Kan banyak sih penonton, cuma siapa sih nggak bisa nyalain hidupin lampu gitu kan ya? Iya. Ya jadi fungsi tata cahaya itu menurut saya itu sangat penting gitu mas. Ada istilah begini, pencahayaan dan penerangan. Nah itu kan dua istilah yang berbeda ya. Penerangan itu ketika di dalam sebuah panggung itu semua objekku kena cahaya gitu. Jadi objek itu kena cahaya semua. Nah, sedangkan kalau pencahayaan itu cahaya itu hanya disampaikan ke objek tertentu gitu. Misal kalau ada kursi di tengah-tengah itu ada satu cahaya di situ. Nah, itu namanya pencahayaan. Kalau penerangan itu baru semua di panggung itu dapat cahaya gitu. Hampir mirip tapi maknanya beda ya? Iya benar sekali mas. Jadi hampir mirip lah ya, tapi fungsinya berbeda-beda. Terus juga ada fungsi lighting itu untuk dimensi. Nah, dimensi ini kayaknya menarik ini. Apa ini? Jadi dimensi itu ketika kita menggambarkan tinggi atau rendah, dalam atau dekat dari objek itu dari panggung gitu. Semisal ada sebuah objek nih di tengah-tengah panggung. Nah itu dari sutradara itu ingin menggambarkan kursi itu bagaimana sih, ada di dalam sebuah ruangan atau bagaimana, itu kan juga cahayanya kan sangat penting gitu, sangat diperlukan untuk menggambarkan kedalaman sebuah naskah atau gimana gitu. Wah ini. Dan juga ada fungsi lain dari pencahayaan sih mas. Apa itu? Atmosfer. Wow. Jadi atmosfer itu bukan atmosfer di bumi ya. Apa itu ya? Pelapis bumi itu ya. Tapi atmosfer itu penggambaran pencahayaan untuk menggerakkan sebuah emosi gitu, untuk menyampaikan sebuah emosi. Jadi semisal ada cahaya warna merah nih, nah itu artinya menggambarkan amarah. Biasanya loh ya. Iya. Biasanya merah itu untuk amarah, untuk sisi yang jahat, antagonis gitu. Kalau yang biru yang baik, dapat pencerahan. Biasanya kan seperti itu mas. Nah itu simbol-simbol seperti itu yang sering digunakan tata cahaya atau artistik untuk menggambarkan sebuah emosi gitu. Oh jadi warna-warna cahaya itu ada maknanya ya?
Iya. Soalnya ada biasanya kan penonton paling cuma mikir ini lampu warna-warni biar keren gitu mungkin ya. Ternyata ada makna tersendiri. biasanya iya, ya biasanya kan di pertunjukan misal ada sosok yang jahat itu kan dihiasi dengan warna merah. Biar agak apa garang gitu Iya, ya. yang baik itu warna biru. Misalnya kayak seperti kan juga cahaya itu kan menyampaikan pesan. Oh, ternyata ini toko yang jahat gitu. Tapi biasanya seperti itu kan ada simbiotik, ada simbol-simbol gitu loh, Mas. Dan terakhir itu ada fungsi dari pencahayaan itu ada yang namanya blackout. Nah, menarik ini kayaknya ini. Blackout itu sebenarnya ada dua fungsinya. Yang pertama itu untuk menutup sebuah pertunjukan dan yang terakhir itu untuk mengganti sebuah adegan, yang mengganti scene gitu. Mungkin propertinya ada yang ingin dirubah atau propertinya ada yang ingin ditambah atau pemain ingin masuk atau ingin keluar itu kita pakai blackout. Jadi blackout itu ketika panggung itu benar-benar gelap gitu, tidak ada cahaya yang masuk sedikit pun gitu, Mas. Berarti timingnya itu juga harus pas juga ya kalau Iya, untuk pas mengganti adegan gitu ya. Jadi obrolan kita ini pada kali ini tuh saya menemukan sebuah persamaan nih, Mas. Jadi seorang penata panggung dan seorang penata cahaya itu harus benar-benar koordinasi sama sutradara. Betul. Benar-benar harus tahu naskah, harus tahu jalan cerita biar kita itu apa ya, serasi lah, Mas. Iya betul. Kan ya mau gimana pun juga kan sutradara kan yang memimpin jalannya pertunjukan kan. Benar-benar. Karena kan sutradara maunya apa, kita tata panggung dan tata cahaya kan juga harus menuruti, bukan menuruti sih, lebih tepatnya merealisasikan apa yang telah digambarkan. Jadi gitu. misal sutradara itu pingin di tengah-tengah itu ada pohon. Nah itu kan cahayanya juga harus ngasih cahaya ke pohon gitu. Seorang tata cahaya kan harus memikirkan, oh ini pohon itu gimana sih biar bisa tampak benar-benar hidup gitu. Seperti itu sih, Mas. Menarik ini benar. Tetap juga ini tata cahaya itu sih kan identik cuma bahasa kasarnya kan matiin nyalain hidup. Apa? Matiin hidupin lampu. Lah syaratnya untuk jadi tata cahaya itu apa sih? Penata cahaya yang baik itu seperti apa sih? Yang pertama sih ya berakal sehat, Mas. Oh ya, itu pasti itu. Terus yang kedua itu pastinya tahu naskah, tahu jalan cerita seperti kita. Oh berarti juga tadi. Ini ya apa? Diskusi terus mengikuti latihan juga. Iya, benar. Itu juga sangat berpengaruh gitu. Yang kedua itu juga harus tahu teknisi mengenai nyalain cahaya, terus juga tahu sudut-sudut mana yang pas buat cahaya itu bagus, kayak seperti itu. Sebenarnya simpel sih, Mas. Semua orang saya rasa bisa jadi seorang artistik, seorang penata cahaya ataupun penata panggung. Yang penting itu kan kita selalu harus berkoordinasi dengan sutradara, harus juga mengerti pesan apa sih yang ingin disampaikan naskah ini atau pesan apa yang ingin disampaikan oleh sutradara. Itu benar-benar penting sih menurutku, Mas. Tuh, tetap berarti harus mengesampingkan ego ya masing-masing. Oh iya. Semisal tata panggung ingin panggung yang mewah, tapi sutradara sendiri nggak menginginkan hal itu ya gitu. Tapi naskahnya sendiri itu nggak membutuhkan panggung yang mewah. Iya ya. gitu. Soalnya kan mungkin tata panggung ingin bahasa kasarnya kan juga ingin dilihat kan, karena penonton kita ini lebih sering memperhatikan aktor, terus jalan cerita, terus sutradaranya. Tim-tim artistik itu sangat jarang sih. Juga mungkin bisa dikatakan banyak teman-teman yang ingin ikut teater hanya ingin menjadi seorang aktor. Iya. Padahal tim artistik itu juga gak kalah penting sama aktor sih. Betul. Ya. Soalnya kan aktor yang baik tanpa artistik yang buruk baik. Ya apa gunanya kan itu. Iya. Mungkin kali ini kita cukupkan aja sih, Mas ya. Iya. Nanti kapan-kapan kita bakal ngobrol lebih jauh lagi, mungkin kapan-kapan, nggak tahu kapannya. Iya. Tapi sudah sekian dari kita berdua, Mas ya. Saya Michael Sodikin dan saya Waldi Nugroho. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.